Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3 dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Elis Lisiwati MPD. Kita doakan bersama kepada dosen pengampu pengembangan kurikulum yakni Ibu Elis Lisiwati MPD selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, kita untuk kesempatan kali ini dalam membuat video tujuannya adalah memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Kami semua ini dari kelompok 7 yang akan membahas 7 materi dalam materi pertemuan ke-1 sampai ke-7 mata kuliah pengembangan kurikulum. Nanti akan kita bahas, akan kita kupas satu persatu materi yang akan nanti dibawakan oleh saya dan teman-teman saya. Dan sebelum itu, baiknya kita perkenalan dulu siapa saja yang ada di kelompok 7 selain saya sebagai berikut. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 anggota ya teman-teman. Yang pertama yakni ada saya sendiri dengan nama Faizal Aji Ramdhani, nomor induk mahasiswa 22130072. Lalu ada teman saya yakni Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 22130002. Dan yang terakhir, ada teman saya juga yang bernama Muhammad Rizal Muhaimin dengan nomor induk mahasiswa 22130149. Pada kesempatan video ini, kita akan membahas 7 materi yang akan kita bahas dan kita kupas satu persatu. Yang pertama, ada peran guru dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, peran kepala sekolah atau kepala madrasah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang ketiga, landasan pengembangan kurikulum. Keempat, perkembangan kurikulum di pesantren, sekolah, dan madrasah yang ada di Indonesia. Kelima, komponen-komponen dan model pengembangan kurikulum. Keenam, macam-macam konsep kurikulum. 7. Faktor dan prinsip pada desain pengembangan kurikulum. 7 materi itu merupakan materi yang disampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Mari kita simak sama-sama. Teman-teman semua, pada pembahasan yang pertama dengan tema peran guru dalam perkembangan kurikulum, kita akan membahas peran guru di dalam pengembangan kurikulum itu bagaimana. Nah, apabila dilihat dari segi pengelolaannya, peran guru dalam pengembangan kurikulum itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bersifat sentralisasi, yang kedua, bersifat desentralisasi, dan yang ketiga adalah penggabungan antara sentral dan desentral. Yang pertama, peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi, guru tidak mempunyai peranan. Tugas guru adalah menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan, minat, dan tahap perkembangan anak peserta didik dalam memilih metode dan media pengajar yang bervariasi serta menyusun metode dan alat yang tepat. Yang kedua, peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Nah, kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu, misalkan seperti KKM kalau dalam madrasah atau KKG. Ya, nah dalam suatu wilayah atau daerah, kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah ataupun lingkungan wilayah tertentu. Perkembangan kurikulum semacam ini, ya, yang bersifat desentralisasi ini didasarkan oleh atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah-sekolah tersebut. Dengan demikian, isi daripada kurikulum sangat beragam. Tiap sekolah atau wilayah mempunyai kurikulum sendiri, tetapi kurikulum ini
kurikulum ini cukup realistis dan menyesuaikan dengan daerah-daerah sesuai dengan sekolah-sekolah tersebut. Nah, lalu yang ketiga, peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral dan desentral. Nah, yang bersifat sentral dan desentral ini diambil dan dirumuskan dengan sebab kelemahan-kelemahan di antara kurikulum yang bersifat sentralisasi ataupun yang bersifat desentralisasi. Nah, ini digabungkan dijadikan satu karena memang di masing-masing antara sentralisasi dan desentralisasi itu ada kelemahan. Nah, kurikulum yang dikelola dengan secara sentralisasi dan desentralisasi mempunyai batas-batas tertentu juga. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi. Guru-guru turut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk, tetapi ke dalam program tahun, semester, atau rencana pembelajaran. Tetapi guru-guru juga turut memberi andil dalam merumuskan setiap komponen dan unsur dari kurikulum. Nah, itulah peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi dapat disimpulkan ada 3 ya teman-teman. Yang ada yang bersifat sentralisasi, ada yang bersifat desentralisasi, dan ada yang juga bersifat sentral dan desentral. Nah, itulah pembahasan tentang peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Materi yang selanjutnya adalah peran kepala sekolah atau kepala madrasah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, di dalam setiap lembaga atau sekolah atau madrasah itu pasti ada kepala sekolah atau kepala madrasahnya untuk memimpin suatu lembaga tersebut. Nah, di sini kita akan bahas tentang peranan kepala sekolah dan madrasah terhadap pengembangan kurikulum yang ada di pelajaran atau pendidikan agama Islam. Pada umumnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi personalia, hubungan masyarakat, administrasi school plan, dan lain-lain sebagainya. Nah, seorang kepala sekolah mempunyai 10 macam peranan, yaitu pertama, sebagai pelaksana. Yang kedua, seorang ahli dalam mengembangkan kurikulum, mengawasi hubungan antara anggota-anggota, mewakili kelompok sekolah atau kelompok madrasah. Selanjutnya bertindak sebagai pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit juga, memegang tanggung jawab, dan sebagai seorang pencipta dan sebagai seorang ayah yang menjadi contoh untuk lembaga sekolah tersebut. Nah, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan kurikulum, hubungan kerjasama yang baik antar sekolah, masyarakat, dan mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Nah, itu peranan daripada kepala sekolah atau kepala madrasah dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Selanjutnya adalah landasan pengembangan kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, pihak pengembang harus berlandaskan pada suatu pegangan yang jelas, sehingga kurikulum dapat terarahkan dengan baik. Apabila tidak memiliki landasan, akibatnya terjadi pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu sumber daya manusia tidak dapat terbentuk dengan maksimal. Terdapat 4 landasan yang digunakan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, landasan filosofis. Indonesia memiliki landasan pengembangan kurikulum yang jelas, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, landasan psikologi. Perilaku merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Interaksi antara individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup, mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Pendidikan memang proses untuk mengubah perilaku individu agar lebih baik, tetapi tidak semua perubahan itu terjadi karena adanya pembelajaran. Landasan psikologi berpatok pada 2 cabang, yaitu ilmu psikologi pendidikan, dan psikologi belajar. Landasan yang ketiga adalah landasan sosiologi. Peserta didik merupakan individu yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapat selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam membangun kehidupan.
Landasan keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Penggunaan berbagai peralatan yang menunjang kegiatan belajar mengajar juga diperlukan, sehingga mengingat perkembangan masyarakat belakangan ini sudah semakin canggih. Sebagai contoh dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni komputer sebagai alat untuk memudahkan pekerjaan manusia, dan internet yang dapat dimanfaatkan untuk mencari segala informasi yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Pengembangan kurikulum di pesantren, sekolah, dan madrasah. Pesantren. Menurut penelitian Lokosboard dalam bukunya Abdullah Ali, secara umum kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu pendidikan agama, pengalaman dan pendidikan moral, sekolah dan pendidikan umum, serta keterampilan dan kursus. Sekolah. Kurikulum sekolah dasar di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Sejak era kemerdekaan, rangkaian perubahan kurikulum SD itu bisa diringkas sebagai berikut. 1. Kurikulum pada awal kemerdekaan. 2. Kurikulum tahun 1947. 3. Kurikulum tahun 1964. 4. Kurikulum tahun 1968. 5. Kurikulum tahun 1975. 6. Kurikulum tahun 1984. 7. Kurikulum tahun 1994. 8. Kurikulum tahun 1999. 9. Kurikulum tahun 2004. 10. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan 11. Kurikulum merdeka. Madrasah. Secara garis besar, mata pelajaran agama dibagi ke dalam bahasa sub mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan ditambah dengan pembelajaran bahasa Arab sejak MI hingga MA. Sehingga porsi mata pelajaran pendidikan agama Islam lebih banyak. Sementara di sekolah yang notabene non-madrasah, mata pelajaran pendidikan agama Islam hanya 1, dan porsinya hanya 2 jam per minggu. Namun demikian, di dalamnya pada dasarnya juga meliputi Al-Quran dan Hadis, keimanan, akhlak, ibadah syar'i, muamalah, dan sejarah kebudayaan Islam. Komponen dan model pengembangan kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa komponen, diantaranya yaitu 1. Komponen tujuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan umum dari kurikulum, yaitu tujuan nasional dan tujuan institusional. Tujuan nasionalnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan tujuan institusional menjadi landasan bagi setiap lembaganya, sehingga menggambarkan nilai-nilai juga menjadi harapan dari masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Sedangkan tujuan khusus yaitu menggambarkan perilaku sesungguhnya ataupun attitude yang lebih spesifik lagi. 2. Komponen pengembangan belajar. Dalam hal ini, peserta didik diharuskan untuk aktif ketika berada di dalam kelas. Ada beberapa prinsip belajar yang dijadikan panduan, yaitu belajar merupakan suatu urutan tujuan yang bertujuan kemudian. Belajar dilakukan secara terus-menerus dan juga butuh latihan dan lain sebagainya. Yang ketiga, komponen pengembangan masyarakat, yaitu kurikulum membawa anak ke masyarakat, dan keterlibatan kurikulum tentunya harus mempertimbangkan aspek di dalam masyarakat, sistem kepercayaan, sistem kebutuhan dari masyarakat, dan sistem penilaian. 4. Komponen pengembangan organisasi materi kurikulum, di mana pengembangan komponen pada kurikulum pada umumnya berdasarkan pendekatan, yaitu yakni baik secara modern, produktif, humanistik, dan sistematik, sehingga pengembangan kurikulum berkaitan dengan perubahan pola pendidikan, yakni pendidikan tradisional yang masih berpusat pada mata ajar pendidikan progresif, yang berpusat pada peserta didik, serta pendidikan yang berpusat pada masyarakat. 5. Pengembangan komponen materi kurikulum. Materi kurikulum didapatkan dari beberapa sumber, diantaranya dari masyarakat beserta budayanya, dari peserta didik, dan juga ilmu pengetahuan. 6. Pengembangan strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran tentunya guru menggunakan strategi atau metode yang bermacam-macam yang dapat menghidupkan suasana. Di antaranya yaitu dengan metode pengajaran, ekspositori, interaktif, kelompok kecil, dan inquiry. 7. Pengembangan komponen evaluasi yang bertujuan untuk memeriksa sejauh mana kurikulum yang telah dibuat membantu ketercapaian tujuan pendidikan yang diinginkan atau yang diwujudkan. Hasil dari evaluasi kurikulum tersebut dapat digunakan oleh kepala sekolah dan guru-guru serta para pelaksana pendidikan lainnya
untuk membantu dan memahami perkembangan peserta didik. Model pengembangan kurikulum. Kreativitas dan mentalitas ilmu pengetahuan diawali dengan syarat nilai dan syarat tujuan yang mulia. Pengembangan kurikulum menurut Hamzah juga penuh dengan daya kritis, muatan kreatif, dan nuansa mentalitas. Inovasi dan pengembangan kurikulum dilakukan karena melaksanakan pengembangan kurikulum bersifat dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar, yaitu peserta didik. Masyarakat dan mereka yang belajar mengalami perubahan, maka langkah awal dalam perumusan kurikulum ialah menyelidiki mengenai situasi yang dihadapi masyarakat, termasuk situasi lingkungan belajar dan dalam arti menyeluruh, situasi pendidik, peserta didik, dan para calon pengajar yang diharapkan melaksanakan kegiatan tersebut. Inovasi dan pengembangan kurikulum dalam pendidikan merupakan kebutuhan yang terus diperhatikan, diperlukan riset lapangan dan refleksi pengembangan atau pengalaman dalam mengembangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan macam-macam konsep kurikulum. Terdapat berbagai macam konsep kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan. Salah satu konsep yang umum digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Konsep ini menegakkan pada pengembangan kompetensi atau keterampilan siswa. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan yang relevan dengan dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum ini tujuan pembelajaran ditetapkan berdasarkan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Selain itu, terdapat juga konsep kurikulum berbasis proyek. Konsep ini adalah menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada proyek atau tugas nyata. Siswa akan belajar melalui pengalaman langsung dalam menyaksikan proyek atau tugas tertentu. Kurikulum berbasis proyek bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi anak. Konsep kurikulum berbasis tema juga menjadikan pilihan yang populer. Kurikulum berbasis tema menekankan pada pembelajaran dalam integrasi antara berbagai mata pelajaran dalam suatu tema atau topik tertentu. Dalam kurikulum ini, siswa akan belajar melalui eksplorasi, penelitian, penerapan konsep dalam konteks yang relevan. Tujuannya adalah kurikulum berbasis tema adalah memperkuat hubungan antara berbagai konsep dan memperluas pemahaman siswa. Selanjutnya, terdapat konsep kurikulum berbasis teknologi. Konsep ini melainkan penggunaan teknologi informasi siswa. Kurikulum menggunakan teknologi secara efektif dan kreatif. Siswa akan belajar melalui menggunakan berbagai aplikasi, perangkat, dan sumber daya teknologi. Selain itu ada konsep kurikulum berbasis nilai. Konsep ini menekankan pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral siswa. Kurikulum berbasis nilai dirancang untuk membentuk sikap, nilai, etika yang baik pada siswa. Siswa akan belajar melalui pengalaman, refleksi, dan diskusi tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Terakhir, terdapat konsep kurikulum berbasis keterampilan hidup. Konsep ini menekankan pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum berbasis keterampilan hidup dirancang untuk mempersiapkan siswa agar memiliki keterampilan yang relevan dan kebutuhan hidup mereka. Siswa akan belajar setiap konsep kurikulum memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan konsep kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, dan karakteristik lembaga pendidikan serta siswa yang dilayani. Dengan memilih konsep kurikulum yang tepat, diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Cukup sekian dari saya, Muhammad Ridwan Muhaimin, tentang macam-macam konsep kurikulum.